Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 10 November 2020, tepatnya di hari Selasa. Yes, market masih baik. Ya, market masih baik, market masih very good, market masih sangat luar biasa. Ya, kita berharap keadaan ini akan terus berlanjut setidaknya hingga akhir tahun. Oke, tetapi saya mau merimain, jangan terlena, ya. Trading boleh, ya. Cash-nya tetap harus dijaga. Atau setidaknya kita boleh trading full dana, tapi ketika market ada something, kita jangan ragu untuk melakukan yang namanya cut loss. Ya, jadi decision-nya ada dua. Kalau kita mau jaga cash, nggak perlu di cut loss, just average, waiting, ya, be patient, nanti juga profit, ya. Tetapi kalau kita pakai full dana, nggak bisa average, nggak sanggup untuk average, nggak sanggup untuk mengcover, jangan lupa pasang yang namanya stop loss, cut loss, ya. Jangan ditahan, udah ditahan harga sahamnya turun terus, nggak ada dana, itu salah step. Tapi kalau kita tahan karena kita ada dana, it's okay. Ya, jadi jangan salah, karena suka salah. Teman-teman di sini nggak mau di cut loss, tapi nggak ada dana. Akhirnya muncullah istilah nyangkut di harga atas. Ya, sebenarnya definisi nyangkut itu terjadi karena kita nggak mau jual sahamnya. Atau kita nggak bisa average sahamnya. Ya, jadi kalau di average ya nggak ada istilah nyangkut karena kan kita average harga rata-rata turun. Nah, itu saja pesan yang ingin saya sampaikan. So far so good, market sentimennya masih bagus. Jadi saya rasa masih akan oke. Ya, juga ada laporan-laporan kuartal 3 yang masih terus berlanjut gitu kan. Maka akan menjadi sentimen yang masih baik. Ya, hari ini market direspon oleh pasar cukup baik, bursa Asia semua kompak, ya, hampir 1% 2%. Ya, Dow Jones Futures-nya per record kali ini juga masih so far so good, ya, 1% lebih dan stabil. Ya, mungkin nanti akan menunggu, ya, mungkin akan menunggu update dari bursa Europe juga sudah open, nice 2%. Ya, memang bursa ini sambut atas kemenangan Joe Biden. Ya, memang lebih diharapkan oleh investor untuk memberikan stimulus-stimulus baik itu di US sendiri ataupun untuk mengurangi tensi, ya, mengurangi tensi di perekonomian global seperti itu, ya, terutama untuk mengatasi COVID dulu, ya. Habis COVID mungkin tensi perang dagang akan diturunkan, ya, sehingga perekonomian global perlahan akan recovery. Ya, jadi memang investor harapannya seperti itu direfleksikan dari pasar modal yang perlahan sudah mulai naik. Ya, jadi kita berharap tidak ada yang aneh-aneh. Ya, tidak ada yang aneh, kita berharap saja seperti itu. Dan ya jangan lengah. Ya, intinya kalau someday market akan drop tiba-tiba, ya, ingat pilihan saya. Kalau nggak ada dana, out. Ya, cut loss. Kalau ada dana silahkan, mau di cut loss silahkan, mau di average silahkan. As long as fundamental good, ya, fundamental bagus, itu nggak masalah. Ya, sudah terbukti fundamental bagus pasti akan naik. Ya, saya nggak bilang pasti naik sih, ya. Cuman mungkin permasalahannya di waktu. Kita nggak tahu kapan akan naik, di hari berapa, di tanggal berapa, kita nggak tahu. Tapi kita yakin fundamental bagus pasti akan naik. Ya, peserta charity webinar itu sudah tahu, ya, sudah diajarkan alasan naiknya seperti apa, cara cari tahu naiknya seperti apa, teman-teman bisa praktekin. Oke. Terus juga saya mau merimain, ya, untuk yang mau join VIP Salah Investor. Mungkin sekarang teman-teman lagi bingung karena ini saham terbang semua, Om. Saya mau investasi di mana ya, harga sahamnya sudah cukup tinggi. Nah, masih banyak sekali saham-saham yang berpotensial untuk multi bagger atau setidaknya profit 50-100% dalam jangka waktu 1-5 tahun. Ya, ingat, market nggak akan mungkin terus naik 2% setiap hari hingga akhir tahun. Ya, itu teori yang agak kurang masuk akal. Ya, tidak mungkin seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, akan tiba nanti waktunya, ya, saham-saham blue chip ini akan habis bensin sehingga dia cooling down dulu ataupun saat itu ataupun terkoreksi. Ya,
Nah, pada saat itulah kita baru berinvestasi. Atau kita cari, masih banyak, baik itu saham blue chip yang belum naik, yang masih under value, ataupun saham-saham second liner, third liner, yang masih under value, yang berprospek 1-5 tahun ke depan. Ya, jadi kita tinggal pintar-pintar aja mau pilih yang mana. Ya, kalau mau aman ya blue chip. Kalau kita berinvestasi di second dan third liner, itu challenging untuk pribadi. Ya, karena kalau salah menganalisis ini perusahaannya good or bad, ya portofolio kita nanti hancur sendiri. Ya, di VIV Silent Investor memang rata-rata second dan third liner. Kenapa? Karena memang saham-saham second liner terutama itu yang masih prospek untuk multi bagger, profit di atas 100%. Sisanya sih agak sulit. Ya, agak sulit. Ya, seperti blue chip paling mentok 50%. Ya, paling mentok 50%. Itu pun bisa 1 tahun 2 tahun. Ya, tapi kalau multi bagger ya itu entah kenapa tiba-tiba bisa 100%, bisa 200% dan seterusnya. Nah, buat yang mau rilisnya masih on schedule tanggal 15 November, tonton yang mau join ya sebelum ketinggalan infonya, mending join sekarang ya. Jadi chat saya, Om Silent ataupun staff Silent. Nah, buat yang mau join VVIP juga silakan ya, join VVIP kami, kita profit lumayan sekali hari ini. Ya, semua pada pesta meskipun marketnya koreksi, kita pesta banyak sekali ya. Teman-teman silakan cek grupnya. Yang mau join cuma 150.000 per bulan. Coba dulu aja 1 bulan. Kalau nggak yakin, ya tinggal buktiin sendiri. Kalau nggak yakin nanti bulan depan nggak usah perpanjang. Ya, seperti itu. Jadi coba dulu dan rasain. Dari sisi fasilitas, manfaat, arahan, panduan itu sudah sangat detail. Seperti itu. Ya, tonton bisa rasain sendiri lah. Oke. Berikutnya saya akan sedikit membahas tentang requestan ya, sedikit requestan dari teman-teman ya. Om, ini masih oke gak? Ini masih oke gak? Seperti itu ya, kita akan bahas beberapa saham yang sudah dijadikan requestan ya. Sebentar. Oke, yang pertama ialah Asri. Oh, oke, ini karena chart MNCN kita bahas dulu MNCN ya. MNCN so far so good ya, saya sudah bilang MNCN sedang masih hangat-hangatnya ya, jadi induknya naik ya. Oh, induknya 2 kali ARB ya, 2 kali ARB wajar lah ya karena naiknya sudah banyak 50%. Kalau di sini sudah break sebenarnya dari kemarin. Terus kalau kita adjust ya, atau kita adjust ya, ini di penghujung trend line-nya. Atau kalau teman-teman teknikalis ada yang gambarnya seperti ini boleh juga. Ya, jadi dia langsung adjustednya di sini. Nah, jadi kalau kita cek di sini ya dia sih sudah break, cuman belum confirm aja. Ya, dengan sentimen market yang masih bagus sih harusnya dia potential break. Ya, potential break. Wih, susah banget. Ya, jadi intinya sudah di penghujung trend line-nya, ya, sudah di penghujung trend line-nya untuk MNCN. Kita ganti 200. Ya, sudah di penghujung trend line dengan volume cukup rendah hari ini, jadi ya kita tinggal tunggu. Ya, kita tinggal tunggu, saya rasa sih mungkin butuh beberapa candle lagi untuk confirm break ya, karena tipe MNCN itu nggak langsung jebret. Dia pasti cooling down dulu, naik, cooling down, naik, cooling down. Ya, tapi biasanya MNCN kalau sekali ngamuk ya biasanya cukup ngeri seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja ya. Secara teknikal oke, secara fundamental juga so far so good. Di video kemarin saya sudah jelaskan juga fundamental singkat ya terkait MNCN, jadi nggak usah khawatir. Ini salah satu perusahaan yang market leader. Dibilang market leader sebenarnya nggak juga sih, karena dengan SCMA itu tipis-tipis ya, tetapi ini sudah di sektornya sudah termasuk yang
ya bisa dibilang bener lah market leader ya, kita bisa bilang peringkat satu peringkat duanya di sektor multimedia ya MNCN SCMA seperti itu. SCMA sudah terbang tinggi sedangkan MNCN belum, jadi ya sebenarnya kita bisa manfaatkan ya karena SCMA sudah terjun, sudah masanya sudah habis ya, sekarang sisa MNCN yang belum unjuk taring seperti itu. Terus berikutnya yang mau dibahas Asri, dari dulu saya sudah bilang Asri dari 133 kita masih keep jual beli entah sudah berapa puluh kali. Teman-teman member VVIP, yuk coba komentar di Asri hari ini kita profit 10% lebih. Ya, kita beli dari 150-an sempat ke 170 itu 10 sampai 13%. Ya, dan sering banget ini jadi menu sore, menu TikTok dan sebagainya itu Asri udah nggak kehitung ya, udah nggak kehitung profitnya sudah berapa banyak di saham Asri. Ya, teman-teman harus setuju. Jadi kita cek bandarmologinya. Oh enggak, kalau enggak kita cek teknikalnya dulu. Ya, dia bagus break 166 dengan volume yang ya so-so. Ya, 166 merupakan resisten cukup kuat. Ya, resisten yang cukup kuat. Terus juga moving average-nya sudah mulai mau di bawah, EMA 200-nya. Bandarmologinya pun sudah mulai confirm. Ya, bandarmologinya pun sudah mulai confirm. Kita cek bandarmologinya Asri. Ya, hari ini banyak dibeli SQ. PDYP ini kita buang karena ini biasa retail. Nah, tapi yang unik ialah dari pagi ya, mungkin 9 sampai jam 15 itu Asri langsung dibeli oleh SQ dalam jumlah banyak. Langsung beli 200 hingga 300 ribu lot. Ya, nah pertanyaan saya kalau ini retail ya agak nggak masuk akal karena retail itu masuknya pasti bertahap. Tidak di awal langsung jebret banyak. Jadi saya bisa assumption bahwa meskipun retail ini pasti orang berduit yang modalnya gede dan dia pasti mungkin dapat insider atau ini institusi. Ya, ataupun institusi ataupun ya apalah ya, intinya modal besar karena masuknya itu di awal-awal sesi. Saya ingat banget ketika saya cek jebret SQ langsung beli banyak ya. Nah, tetapi uniknya saya sudah bilang ke member saya Asri ini sudah mulai ada yang berkhianat. Jadi ibaratnya kita lagi di medan perang ya, yang semula jenderal kita itu terus terus menggempur gitu ya, terus menggempur wilayah pertahanan musuh. Sekarang jenderalnya jadi berbalik arah. Jadi jenderalnya berbalik arah malah nyerang camp ataupun markas kita. Ya, jadi ini terlihat dari beberapa broker yang sebelumnya terlihat akumulasi sekarang sudah mulai distribusi secara perlahan. Ya, yang terlihat di sini jelas ialah CS. Jadi CS asing, ini CS asing foreign, ya CS foreign. Dia buang, ada AI juga yang dulu kita tahu CS AI itu collect cukup banyak. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk taking profit di 165 166. Jadi per hari ini dia memanfaatkan untuk taking profit. Ya, nah kalau kita cek secara overall sebenarnya Asri masih bagus. Kenapa? Karena ya, ini CC asing yang beli 1,5 M. Ya, masih beli dengan harga rata-rata 144. Oke. AI-nya masih pegang, ya jadi AI masih belum, barangnya masih ada, ya harga rata-rata ini sekian, CS-nya pun sudah masih ada barang, ya 300-an. Nah, jadi mereka berdua sudah mulai melakukan cicil beli dari kemarin. Yang mereka berdua sudah melakukan cicil beli dari kemarin. Nah, kita harus waspadai akan adanya aksi taking profit oleh beberapa broker. Ya, contohnya ada CS, AI, AK yang bisa saja taking profit tiba-tiba. Entah karena memang strateginya sudah jalan, sudah capai target, atau dia berbelok arah. Yaitu sering terjadi dalam kasus bandar. Jadi bandar itu nggak selamanya untung. Ya, ada waktu di mana ketika bandar bekerja sama dengan bandar lain, ya akan terjadi cekcok. Akhirnya yang satu jualan, yang satu nahan, sehingga kita mungkin sering lihat saham-saham itu geraknya kok liar banget ya, tiba-tiba YB jualan, terus tiba-tiba di bawah MG beli, padahal mereka dulu sama-sama beli. Nah, itu tandanya adalah sudah ada something di dalam strategi bandar. Kita nggak tahu, hanya bandar yang tahu. Kita cuma bisa nebak-nebak seperti apa.
Nah, jadi kita yang harus waspadai ialah KI. Punyanya hampir 500.000 lot, cukup untuk mengguyur saham ASRI beberapa tick. Karena kalau mayoritas ASRI normal itu overnya, bid overnya 50 ribuan, jadi bisa 10 tick langsung, 10 poin langsung dibablas kalau KI-nya misalnya jual. Ya, kita harus waspada KI, harganya itu average di 130, dia sudah profit cukup banyak, ya 20-30%, jadi kita harus waspada. Ya, kita juga semua waspadai CC. Ini adalah jenderal utama kita. Ini adalah raja di ASRI. Kalau sampai dia jualan, tamat, kita out. Ya, kecuali mungkin dia switching ke bandar lain. Tapi melihat dia dominan sekali, ya sejauh ini masih beli. Per hari ini pun dia masih cukup banyak belinya, 100.000 lot. Ya, jadi tapi yang harus kita waspadai, dia sudah beli di 144. Dan ketika dia beli di 144 dengan harga sekarang 167, itu kan sudah profit sekitar 15%. Nah, kalau dia sudah profit 15%, ya, dia profit sudah 2 miliar, bisa saja dia mau taking profit. Bisa saja. Ya. Nah, kalau dia sudah ada indikasi jualan, kita harus hati-hati. Ini adalah jenderal utama kita. Jenderal perang kita di ASRI itu ya dia si CC. Kalau sampai CC berbelok, berkhianat, kita harus mundur. Daripada kita mati di medan perang, lebih baik kita angkut kuda kita cabut, cari ke medan perang yang lain, ya. Jadi untuk ASRI so far so good, cuman ada beberapa jenderal kecil, anak-anak buahnya sudah membangkang, ya, itu silakan, tetapi jenderal utamanya masih powerful, kita masih boleh ikut. Ya, kita masih boleh ikut. Kita di VVIP sudah beli dari 150. Gitu, ya. Enak juga ya ceritanya pakai istilah biar teman-teman lebih paham. Oke, nah jadi ASRI masih bisa dijadikan watchlist, teknikalnya bagus hari ini dan key 3-nya belum keluar. Ya, kalau berkaca pada BSDE yang key 3-nya bagus, harusnya sih ASRI juga key 3-nya bagus, harusnya. Kenapa? Karena ASRI perumahan yang cukup oke sebenarnya. Kita setuju kalau teman-teman yang kenal daerah Alam Sutra, itu perumahan yang cukup elit. Harga rumahnya pun cukup gila-gilaan sebenarnya, ya, di atas 1M. Nah, cuman mungkin kelemahannya ialah pada saat pandemik, orang akan sulit untuk beli saham yang untuk beli perumahan yang agak mahal. Seperti itu. Ya, mereka akan incar perumahan-perumahan yang masih masuk ke dompet ataupun ke dalam hitungan KPR cicilan itu masih oke lah. Ya, jadi kita harus tentuin. Jujur saya belum tahu harga perumahan ASRI itu rata-rata berapa, tetapi setahu saya itu di atas 1 miliar. Ya, bahkan kalau teman-teman cek profil saya, itu rumahnya 5 miliar ke atas itu, ya. DP saya apa ya, teman-teman bisa cek perumahannya. Nah, jadi berkaca pada BSD sih sudah positif, ya, tetapi kita nggak tahu nih apakah ASRI penjualannya menurun atau tidak, ya. Ada dua kemungkinan, harusnya positif, tetapi kalau seandainya negatif itu terjadi karena pangsa pasar ASRI itu kalangan menengah ke atas, ya. Tentu kalau kalangan menengah ke atas sih harusnya masih survive, masih bisa untuk beli rumah. Tapi dengan harga rumah cukup tinggi, mungkin mereka akan berpikir-pikir juga. Ya, jadi kita nggak tahu, kita tunggu aja hasil Q3. Kalau Q3-nya setidaknya positif, pasti terbang. Ya, pasti terbang. Nah, mungkin aja pada saat itu si jenderal utama kita ini akan jualan. Ya, mungkin si CC ini menunggu momentum Q3-nya untuk jualan. Mungkin, ya. Tapi kalau di VVIP, Anda akan saya pandu ketika di saat harus jualan, kita jualan. Ya, sejauh ini kita masih pantau. Itu untuk ASRI. Oke, cukup panjang, kita bahas ASRI sudah cukup panjang. Nah, berikutnya ialah pilihan-pilihan menarik ERA, ya. Sebelumnya selamat buat member VVIP yang sudah beli. Kita beli tadi di 1820. Ya, kita selalu beli di bawah 1820. Posisi sekarang sudah profit sekitar 2-3%. Ya, kita sudah profit 2-3%. Seperti itu, dan saya instruksikan untuk hold, ya, kita hold saja karena secara teknikal itu cukup baik. Yang pertama, dia berhasil break resisten kuat di 1800, ya. Dia tinggal uji resistennya di 1885. Ya, 1885 sampai 1900. Ini support, ini resisten kuat sekali yang harus di break oleh ERA. Saya sih nggak tahu ada sentimen apa, tetapi
Coba saya cek apakah key 3-nya itu bentar ya. Apakah key 3 era itu sudah rilis atau belum? Oh, key 3-nya sudah rilis dan meningkat pesat. Ya, saya nggak tahu nih rilisnya kapan, tapi ini meningkatnya pesat sekali. Kioki-nya naik hampir berapa? 3, 200, 20, 20. Naik hampir 2000% ya. Dari 3 ke 57 kan 2000%. Iya gak sih? Iya benar ya. Naik hampir 2000%, mungkin baru rilis hari ini. Nah, kalau seperti ini mungkin akan terjadi panic buying besoknya. Ya, jadi kalau terjadi panic buying, teman-teman jangan kejar harga. Buat memberku kesayanganku yang sudah beli di bawah, kita tinggal TP. Enak kan ya? Kita beli di bawah, kita tinggal jual di atas. Ya, ini bagus sekali. Year on year-nya naik sekitar 300%, Kioki-nya naik 2000%. Wow. Ya, jadi bagus sekali era. Dan kalau ada era, kita cek secara broker saham. Ya, kalau kita cek broker sahamnya era ini juga menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kalau kita perhatikan ini CC ada akumulasi cukup banyak. Dan setelah kita cek, ya sebagian CC-nya asing, ya. Jadi asingnya banyak beli dari kemarin. Ya dari tadi asingnya banyak beli. Jadi asingnya cukup banyak beli. Ya 11.000 lot untuk saham era itu cukup tinggi karena era rata-rata cuma biasa 1.000 2.000 ya nggak gitu liquid. Nah CC belinya cukup banyak, mungkin mereka sudah tahu akan ada berita ini ya, harga rata-rata 1.800, sekarang baru profit 6%, 4-5%, ya mungkin besok dia akan jualan ya. Jadi secara teknikal bagus ya, general perangnya kuat-kuat, kita tinggal jualan. Target harusnya 1.900 sih kesentuh. Kalau bisa break, penentuan akhir untuk era di sini ya, ada di 2000 hingga 2060. Ini masih jauh lah, setidaknya dia harus bisa break 1900 dulu. Itu untuk era. Nah kalau ada era yang akan ke trigger itu PTSN. Nah jadi kalau kita cek PTSN ini menarik sekali. Di sini YB akumulasi, di sini cooling down ya, di sini YB mulai beli kembali. Jadi kalau kita cek dari sini ya, dari 1104 ya, YB masih melakukan akumulasi 35.000 ya. Kalau kita cek pada saat dia terbang atau sehari sebelum dia terbang di tanggal 11.02 itu YB masih pegang 4 miliar 167.000 di harga 256, sedangkan harga sekarang itu masih di 252. Jadi dia masih rugi. Ya, itu satu. Yang kedua ya, ketika dia mau jualan, bayangin 160.000 lot, ini dari 252 ke 234 pun baru 100.000 lot. Ya, dia jualan belum habis, harga sahamnya sudah terjun payung 7%. Ya, mungkin dia jual semua itu mungkin langsung ARB. Nah, cuman kan dia nggak mungkin dong, posisinya aja sekarang masih rugi. Nah, maka dari itu mungkin meminjam kesempatan eranya untuk terbang, ya PTSN akan dikerek, habis itu dijual. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa perhatikan bandara masih oke. Saya pun masih ada pegang sebagian meskipun kemarin sempat cut loss ya, karena saya mau switching. Untungnya sih switching ke BSD dan kawan-kawan profitnya ketutup, jadi nggak ada masalah. Menarik, PTSN era menarik untuk kita perhatikan ya. Di VVIP pun kita sudah beli buyback di 230 234 ya, member rata-rata profit 5-10%. Ya, seperti itu teman-teman. Itu lirik buat watchlist teman-teman yang bisa diperhatikan. Berikutnya teman-teman ada yang nanya Antam, nikel dan sebagainya. Antam ini simple sekali. Ya, just follow the trend, just follow the momentum. Seperti itu. Jadi saya mau cerita ya, kalau teman-teman ada lihat thumbnail dari kita ya, thumbnail dari video morning briefing kali ini itu adalah screenshotan portofolio dari member saya ya. Beliau sangat luar biasa, psikologisnya sangat kuat, padahal waktu dia beli Antam itu 1 miliar lebih. Bulan Desember hancur parah. Kita tahu bulan Desember pertengahan gara-gara PSBB market duar, hancur, harga saham turun 10-20%. Semua trader yang baru open account di tanggal segitu tuh pusingnya bukan main.
akhirnya terjadilah cut loss tanpa reason yang kuat, ya. Nah, tetapi ada segelintir member yang benar-benar ikutin arahan, yang benar-benar percaya dengan kata-kata saya, itu ngikutin. Jadi contoh kasusnya ini Antam. Ya, saya bilang Antam ini perusahaan bagus. Meskipun secara teknikal dia break support, saya bilang kita average dulu aja. Ya, pasti akan naik. Sabar. Nah, tetapi mungkin sebagian orang tidak tahan sabar. Mereka maunya cepat profit, sehingga mereka memutuskan untuk cut loss. Itu sih nggak masalah. Ya, tetapi cerita member saya ini luar biasa sekali. Ya, Om yang satu ini ikutin arahan, ya, dia average, ya kan, dan dia sabar. Akhirnya dia cerita, Om, saya nggak mau trading dulu selama 1 bulan. Saya fokus kerja, fokus jalan-jalan, nanti saya baru cek lagi. Seketika bulan berikutnya, di bulan Oktober, Antam naik, ini tepat sebulan ya. Ini kan market tumbang kan di sini ya. Sebulan lebih Antam naik gila-gilaan. Langsung profit 20-30% dalam waktu sebulan. Ya, profitnya pun nggak main-main. Ya, overall kalau di total profitnya mungkin udah 600 hingga 700 juta. Ya, jadi beliau ini jual terus. Tiap hari jual, naik dikit jual. Jual 100 lot, 100 lot, 100 lot, 100 lot, 100 lot. Sampai habis nanti. Ya. Nah, jadi kuncinya sabar. Ya. Saham bagus akan ada momentumnya sendiri. Ya, jangan kita beli pada saat momentumnya baru muncul. Itu agak telat sebenarnya. Kecuali untuk fast trade. Ya, jadi itulah kisah-kisahnya. Banyak sekali kisah-kisah yang lain. Ya, just be patient untuk teman-teman. Ikutin arahan. Karena kalau tonton rasain di VVIP, saya pandunya benar-benar spesifik. Ya, saya mencoba menenangkan psikologisnya. Dan yang ikutin saya yang selamat. Yang nggak ikutin, pasti ngoceh-ngoceh doang kerjaan. Ya, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, akhirnya portofolio juga nggak membaik gitu. Ya, jadi tenangin emosi. Kalau kita lagi loss, tenangin emosi biar kita bisa berpikir jernih. Ya, beliau hilangnya ratusan juta loh di bulan September. Ya, tapi sekarang terbayar dengan 500 juta, 600 juta dalam sebulan. Ya, jadi masih banyak ya kasus-kasus seperti itu. Member saya masih banyak yang lain. Ya, cuma saya mengambil kasus Antam karena Antam kan lagi viral seperti itu. Nah, dari teknikal ya memang prospek secara jangka panjang bagus. Mungkin next saya akan buat cuitan terkait prospek nikel di Indonesia seperti apa. Ya, mungkin saya akan buat konten YouTube terpisah untuk membahas nikel. Nah, dari teknikal di break 1200 baik sekali. Inco juga ikut naik. Ya, Tins juga ikut naik. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Ya, kalau mau yang nekat gorengannya bisa di KFT. Ya, semuanya bagus, kita tinggal pilih aja. Ya, kita tinggal pilih yang mana. Saya rasa sih kalau marketnya masih bagus, opening pasti masih akan main lagi. Ya, Oke, Dojo Futuresnya juga masih baik, ya. Kita berharap tren ini akan terus berlanjut. Nah, jadi nikel bisa kita perhatikan untuk fast trade, ya. Tadi ada era PTSN, ada ASRI juga, ya. Kita tinggal pantau saja yang mana. Ya, jadi mungkin itu dulu saja. Ya, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi buat yang mau join ke VVIP, silent trader ataupun silent investor, boleh banget join. Ya, harganya paling murah, bisa di-compare ya dengan panduan sedemikian rupa. Ya, fasilitasnya luar biasa, konsultasi private, tidak sombong. Ya, teman-teman kalau kenal saya enak sekali. Bahkan ya kita kayak friends saja seperti itu, suka bercanda. Market merah pun kita masih suka ketawa-ketawa seperti itu ya. Jadi kalau mau welcome ya. Saya persilakan sekali kita gabung yuk sama-sama ke keluarga besar VVIP Silent Trader ataupun Silent Investor. Kita sama-sama make profit bersama-sama. Ya, buat yang mau chat ke saya ataupun staff saya. Oke, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.